dari suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Ada juga bisa. Kemudian di situ kayaknya Bu Yuli udah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman manusia. Ada yang masih ingat? Ayo, yuk. Siapa yang masih ingat faktor-faktor keanekaragaman budaya kemarin yang sudah dijelasin sama Bu Yuli? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo. Ini Bu. Ya, apa? Iya, pintar. Terus siapa lagi? Iya, ada lagi? Siapa? Satu lagi yang bisa menjawab? Ya? Iya, pintar ya. Jadi kemarin Bu Yuli sudah menjelaskan kalau ada beberapa faktor penyebab keanekaragaman ya. Salah satunya yaitu kondisi negara kepulauan, terus tentang itu kayak transportasi, ya kan? Transportasi, terus apa lagi? Iya, benar. Kaitannya dengan itu, kita tahu kan bahwa bahasa Indonesia itu memiliki banyak sekali keanekaragaman, mulai dari suku budayanya, terus bahasanya, pintar bahasanya. Iya, pakai nada, terus agama. Kan banyak banget kan agama di Indonesia ya. Coba kita buka halaman 29. Silakan buka halaman 29. Nah, kita tadi sudah tahu ya, salah satu keanekaragaman di Indonesia itu ada bahasa. Coba semua tahu, mau tanya, kemarin juga sudah dibahas beberapa pulau-pulau yang ada di Indonesia. Apa aja pulau apa aja? Sulawesi. Jadi udah ada semua ya, itu pulau semua. Nah, kita itu berada di pulau apa? Jawa. Nah, kalau di Pulau Jawa juga bahasa yang digunakan di Pulau Jawa itu tentunya banyak sekali. Coba apa aja? Bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ya, itu kalau bahasa Indonesia bahasa nasional. Kalau kalian biasanya pakai bahasa Jawa apa? Bahasa Jawa Ngapak apa Banyumasan? Karena kita di wilayah Banyumas. Oke. Kemudian kembali lagi ke buku paket. Buka halaman 30. Di situ ada bacaan bahasa daerah di Indonesia kelanjutan. Siapa yang mau membaca paragraf pertama? Aku. Baik, terus silakan. Yang keras ya, Mbak? Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia ini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Sudah, silakan untuk yang paragraf kedua. Yang laki-laki dulu, Mas. Terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Yuk, selanjutnya apa? Aku, Bu. Yang terakhir sama lagi. Ya, Mbak.
yang kita sudah lihat dan kita sudah baca, dan itu ada bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Kenapa kita bahasa daerah kita terancam punah? Karena banyak orang-orang yang generasi mudanya itu tidak meneruskan yang namanya bahasa ibu. Jadi bahasa ibu itu sudah tidak berjalan lagi ya di masa sekarang. Jadinya masih banyak bahasa daerah yang terbilang punah. Kemudian untuk bahasa Indonesia itu termasuk bahasa nasional. Jadi walaupun kita misal ke Eropa ya, misal ke Eropa. Siapa yang mau ke Eropa? Mau ngapain? Jadi walaupun kita ke Eropa itu atau ke yang dekat aja wis, ke Madura lah. Ada yang udah pernah ke Madura? Madura, kalau kita ke Madura di sana kan pasti punya bahasa sendiri ya, bahasa Madura sendiri. Namun jika kita masih bingung atau kita mereka nggak tahu bahasanya kita gitu, dan kita selalu pakai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu dimanapun kebanyakan pada tahu bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu bahasa nasional. Kemudian ya dari bacaan yang di buku paket tersebut kita akan menentukan ide pokok. Ada yang udah tahu ide pokok itu apa? Ya, gagasan utama. Gagasan utama itu biasanya terletak di kalimat utama ya. Tapi nggak semuanya, ada yang di akhir, di tengah, cuman kebanyakan ada di kalimat utama. Yuk kita bareng-bareng lihat di paragraf pertama. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 752 bahasa. Kira-kira ide pokoknya apa? Coba siapa yang tahu? Ayo, di awal kalimat. Bahasa daerah di Ayo apa? posisi pertama dan negara dengan bahasa. Ya, bisa diambil dari situ ya. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia itu sekarang ditempati oleh Papua Nugini. Ya, pintar. Kemudian lihat paragraf yang kedua. Distribusi 752 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kira-kira ide pokoknya apa? Ayo, apa? Di awal kalimat. Indonesia rupanya berbanding Ya, pintar ya. Jadi ide pokok paragraf kedua yaitu bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduknya. Lihat paragraf ketiga. Di situ kira-kira apa ide pokok dari paragraf ketiga tersebut? bahasa daerah akan mengganggu bahasa Indonesia. Ya, di sini ide pokok paragrafnya dari kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan penggunaan bahasa. Ya. Kemudian yang keempat, paragraf keempat, coba lihat. Bahasa daerah menjaga budaya daerah. Iya, pintar ya. Kita jadi udah tahu ya bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf. Coba Mas Fadil, ayo. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok paragraf? Biasanya kita menentukannya gimana caranya? Ayo. Gimana? Ya, caranya kita baca dulu semuanya satu paragraf.
Kemudian kita lihat yang kira-kira di depan kalian itu pokok pentingnya apa? Ya, itu disebut dengan ide pokok paragraf. Oke. Kemudian nih, buka halaman 32. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ragam bahasa yang ada di Indonesia, ragam bahasa daerah. Karena bahasa itu menjadi satu alat komunikasi ya, alat komunikasi untuk kita gunakan. Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Ragam suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang berbeda-beda juga. Contohnya kita ini di Jawa berarti menggunakan bahasa Jawa. Kalau kita, kalau Jawa itu ada Jawa apa aja? Kita berada di Jawa Tengah. Ya. Di Jawa Tengah juga banyak bahasanya, ada yang bahasa Jawa Ngapak, bahasa Jawa Banyumas, terus bahasa Jawa yang kayak pakainya tahu. Kalau kayak yang di Semarang gitu kan pakainya soto kayak gitu kan. Itu beda lagi tapi pokoknya banyak banget ya bahasa daerah. Lihat di tabel yang tabel 1.2. Nah, di situ contohnya ada bahasa daerah Sumatera. Bahasa daerahnya apa? Ya, terus yang di Jawa ada apa aja? Kemudian contoh yang di Sulawesi. Ya udah. Kemudian yang di Papua apa aja? Nah, kita udah lihat ya, dalam satu daerah, contohnya tuh di Jawa tuh, satu daerah Jawa ada berapa banyak bahasa daerah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 sendiri. Apalagi yang wilayah Sulawesi, Sumatera itu banyak banget ya bahasanya ya, bahasa daerah. Kemudian di sini Ibu memiliki contoh, misal nih. Ini gambar apa? Orang lagi ngapain? Kalau bahasa Indonesianya kan lari. Terus ada kalau misal kita pergi ke bahasa Sunda, mesti beda bahasanya. Kalau bahasa Sundanya lari apa coba? Kalau bahasa Sundanya lari itu apa ya? Ibu sedikit lupa sih, tapi intinya setiap daerah itu beda. Di Sunda nanti bahasanya beda, di Jawa Timur bahasanya beda, padahal kan kita sama-sama dari orang Jawa. Kemudian contoh yang kedua nih ada ini. Ayo, belajar. Bahasa Indonesia makan apa? Terus bahasa Kalau misalnya kita pergi ke Aceh,
kan ada mokal ada kromo. Kalau bahasa Jawanya yang kromo apa? Siapa yang kalau bicara sama orang tua atau sama gurunya pakai bahasa kromo? Nah itu ya, dibiasain kalau bisa kalau bilang sama yang lebih tua dari kita umurnya itu bilangnya pakai bahasa kromo kayak rumah gitu ya. Kemudian contoh selanjutnya dapat apa? Bahasa aslinya baju ada. Bahasa aslinya baju itu bajai. Tapi bukan bajai kan, bajai. Pakainya bajai kan yang di Jakarta itu kan bajai. Ini bajai apa? Kemudian kalau bahasa Minangnya itu tetap baju. Bahasa Minangnya itu baju. Nanti mau suatu saat kalian ada yang pergi ke Minang, mau berwisata ke sana, terus kalian ke sana, bilang baju itu tetap baju. Ada yang keluarganya di luar Jawa nggak sih? Kayak ke Sumatera, atau di mana? Pemalang. Pemalang itu masih Jawa. Jawa apa coba? Kemarin udah belajar sama Bu Yuli. Jawa apa kalau Pemalang? Oh, Amerika. Ya, kalau tadi Pemalang itu masih Jawa Tengah ya, Mas. Masih apa namanya? Iya, ini tadi masih apa gitu? Iya. Pemalang itu masih Jawa, bukan di luar Jawa ya. Kemudian ini ada gambar apa? Nah, iya banget. Kerja, kalau bahasa Jawanya kerja apa? Iya, bahasa Jawanya kerja mode atau nyambut damel. Ya kalau orang tua kan kayak gitu, nyambut damelnya apa? Iya, itu kerjanya apa? Kemudian contoh selanjutnya. Lihat. Minum bahasa Indonesianya apa? Terus bahasa Sundanya apa? Tahu nggak ada yang orang Sunda ya sini ya? Bahasa Sundanya itu nganget. Ya, tulisannya susah kayak gitu. Ada dari Sunda siapa? Oh, itu dari mana emang? Bandung, oh iya Bandung kan di situ kebanyakan ada yang Sunda juga. Oke, coba Ibu punya permainan. Mau permainan enggak? Sebelumnya tepuk konsentrasi dulu nih. Tepuk konsentrasi ini Ibu contohin ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Udah paham?
Aiman, misal pemilih di Mas Aiman ya. Jadi nanti Mas Aiman maju ambil kartu yang udah ibu siapin. Di sini tuh kartunya yang tadi udah ibu jelasin.